يممنا والمدينة ترى الأنوار يممنا والمدينة ترى الأنوار واقصد حبانا بنا طه المختار واقصد حبانا بنا طه المختار يمنا Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu li hamli asrarihi wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fi sabilin nuri amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, khususnya guru Kiai Haji Muhammad Syarbani dan guru Kiai Haji Ahmad Bukhari dan para guru-guru yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, pembakal RT RW, lurah, camat, bupati di rumah mereka masing-masing. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah majlis peringatan Haul Manaqib Maulana Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu arda, khususnya kepada qari kita Al-Ustaz Muhammad Rifqan, kemudian kepada para pilot kita, penerbang yang menapak terbang, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul pada siang hari ini dalam rangka mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah taala itu tanda hatinya takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Bagaimana yang dibaca oleh korek kita, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa itu mendapatkan keberuntungan-keberuntungan. Hadaiqa wa a'naba. Kebun-kebun dan anggur-anggur. Wa kawaiba atraba. Nah ini kawaiba atraba, bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Wa ka'san dihaqa, kemudian mendapatkan minuman yang menyegarkan, ila akhiril ayat. Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang takwa di akhirat. Adapun kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang takwa di muka bumi itu ada lagi, yaitu dengan kemudahan-kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jalan keluar dari apa aja yang menyebabkan kesulitan, kecuali kesulitan daging. Kalau kesulitan daging harus dikuit. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, jikalau langit gugur, otomatis secara utak, secara akal, kan ada yang selamatnya.
tapi khusus orang yang takwa kepada Allah akan selamat. Jadi walaupun langit ini runtuh, orang yang takwa kepada Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan orang-orang yang takwa kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa dengan arti yang lain, yaitu takut istri tua. Itu lain lagi. Jadi kalau takwa yang itu nanti pasti ujungnya istiqomah. Istri muda kontrakan rumah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sama-sama berkumpul mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Di antara nikmat Allah adalah kita Islam dan kita beriman kepada Allah. Al-Habib Abdullah Al-Haddan mengatakan dalam qasidahnya, nahnu fi rauhatin wa rahah wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisah. Kita dalam kenikmatan, dalam ketenangan, dalam kebahagiaan karena kita mempunyai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat agama Islam. Dengan berkat kita menjadi orang Islam, kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan orang-orang yang tidak Islam tidak selamat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menjadikan agamanya bukan Islam, maka dia tidak akan diterima dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Naudzubillah min dzalik. Kita mempunyai nikmat Islam. Ditambah lagi kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling mulia. Umat yang akan menjadi wasit, yang akan menjadi penengah di antara pertikaian umat-umat yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian umat wasit yang nanti mengadili umat-umat yang lain, supaya kalian menjadi syuhada, saksi kepada manusia-manusia, yaitu umat-umat sebelum kita. Kemudian kita didukung dengan dorongan dan dukungan Nabi kita, wa yakunar rasulu alaikum syahida. Jadi Nabi Muhammad nanti yang akan membujurakan kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah lagi kita sudah menjadi umat Islam, kemudian menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagus-bagus umat, semulia-mulia umat. Ditambah pulang kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah apa? Baca manaqib. Di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah bahaul. Karena kalau bukan ahlus sunnah berjamaah, ahlus sunnah wal jamaah kada bahaul. Kalau bukan ahlus sunnah wal jamaah, kada baca manaqib. Kalau bukan ahlus sunnah wal jamaah, kada baca tahlil. Kalau bukan ahlus sunnah wal jamaah, kada batalkin. Kalau bukan ahlus sunnah wal jamaah, kada baca maulid habsyi. Kalau bukan ahlus sunnah wal jamaah, tidak baca qasidah-qasidah pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Maka alhamdulillah kita dijadikan ahlus sunnah wal jamaah, yang mana kita mewarisi tradisi ini dari guru-guru kita, dari orang-orang tua kita bahari. Thariqah Sammaniyah diijazahkan dari Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dari Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Abdan, dari Asy-Syaikh Ali Al-Banjari, dari Asy-Syaikh Zainuddin Sumbawa, dari Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, dari Khalifah Haji Shahabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dari Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Yang mana thariqah Sammaniyah ini berasal dari thariqah Khalwatiyah. Khalwatiyah berasal dari thariqah Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dari As-Sariyus Saqati, dari Ma'ruf Al-Qaraqi, dari Hubaib Al-Ajami, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril, dari Allah Rabbul Alamin. Itulah thariqah kita. Thariqah yang agung. Thariqah di mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita mempunyai jalan yang bagus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan daripada zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Orang mukmin itu, orang yang beriman itu adalah ciri-cirinya apabila disebut nama Allah, hatinya takut kepada Allah. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya kepada Allah. Dan kepada Tuhannya bertawakal. Itulah cirinya orang-orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Paling afdalnya yang dikatakan olehku dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW diajarkan zikir oleh Allah melalui Jibril. Kemudian diajarkan kepada sahabat-sahabat, diajarkan kepada para tabi'in. Maka menjadilah thariqah itu thariqah zikir. Karena alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri, duduk, berabah. Karena zikir itu mudah. Berdiri boleh, duduk boleh, berabah boleh, maka zikir adalah ibadah yang paling nyaman untuk dijadikan thariqah. Sebenarnya semuanya ibadah itu jadi thariqah. Salawat bisa dijadikan thariqah. Salat thariqah. Thariqah itu artinya jalan. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Puasa bisa jadi thariqah, tapi tidak ada yang mengijazahkan thariqah puasa. Kadada yang mengijazahkan thariqah sembahyang. Kenapa? Karena salat perlu wudu, perlu air, perlu tempat yang suci, perlu baju yang bersih, perlu awak yang bersih, tidak boleh haid dan lain sebagainya. Tapi kalau zikir mudah. Waktu perempuan haid boleh zikir, waktu perempuan nifas boleh zikir, waktu kita berada di mana saja boleh zikir kecuali dalam WC. Kalau dalam WC kita berzikirnya di hati. Nah, tapi kita minta ampun kepada Allah setelah tuntung dari WC. Apa itu? Yaitu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghufranaka ya dzal jalal. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu doanya orang keluar dari WC. Jadi ghufranaka, minta ampun kepada Allah. Kenapa minta ampun? Karena kadang kau berzikir dengan lisan. Zikirnya cuma di dalam hati. Maka akhirnya diambillah zikir itu sebagai thariqah. Kemudian para ulama-ulama kita bahari, kemudian maulah cara-cara berzikir yang bermacam-macam. Ada yang berzikir dengan la ilaha illallah, ada yang berzikir dengan Allah Allah, ada yang berzikir dengan itu adalah harfun nida. Itu artinya ya Allah. Itu artinya ya Allah. Kalau kita belajar nahwu, kita akan mengetahui bahwasanya di antara hurufun nida, huruf untuk memanggil dalam nahwu adalah hamzah. Jadi kalau ya Muhammad, kita boleh ganti dengan Muhammad. Itu dalam ilmu nahwu. Kemudian ada istilah dalam ilmu nahwu yang disebut dengan munada murakham. Munada murakham itu artinya dipotong sebahagian nama. Jadi misalnya namanya Salim dipanggil Lim. Jika bahasa kita kayak itu. Misalnya ngaratnya siapa? Sulaiman, Sulai. Itu munada murakham. Dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Jadi asalnya Sulaiman jadi Sulaiman. Asalnya sahibi menjadi sahih. Dalam sebuah syair disebutkan sahih syamir wala tazal zakiral mauti fanisyanuhu dolalum mubin. Artinya wahai kawanku ya sahibi, tapi disingkat menjadi sahih.
Itu biasa. Dalam bahasa Arab itu biasa. Ya diganti dengan hamzah. Kemudian Allahu diganti dengan hu. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah. Hu. Kemudian hu itu dijadikan murkham di ujungnya, dijadikan sukun menjadi ah. Bukan sesuatu yang aneh. Jadi biasa. Kalau ada orang membahas kenapa jar? Jadi itu jar. Itu zikir nafal itu jar. Itu orang tidak mengerti nahwu. Itu orang tidak faham ilmu. Itu orang tidak mengerti tentang pembahasan ilmu alat, ilmu tentang bahasa Arab. Kita mempunyai dalil, kita mempunyai cara, dan semuanya itu kita warisi dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Kemudian di antara ulama-ulama kita ada yang membagi la ilaha illallah, zikru lisan, Allah zikru al-qalb, hati. Kemudian hu zikru sirri. Sir adalah sesuatu yang ada dalam hati, yang mana sir itu la yantiqu illa khair, tidak berbicara kecuali baik. Jadi bisikan dalam hati kita nang baik-baik itu namanya sirri. Tapi kalau misalnya bisikannya itu bercampur dengan yang kada baik, itu namanya nafsun atau nafsu. Nafsu itu ada punya anak buah namanya hawa. Hawa nafsu. Jadi nafsu itu bisa berubah jadi baik, bisa kada baik. Tapi pembisiknya adalah hawa, dan pembisiknya adalah sirri, pembisiknya adalah aklun. Semuanya itu ada dalam hati, dan itu adalah anak buah. Sedangkan pemimpinnya adalah hati. Pemimpinnya hati. Kemudian pemimpinnya itu punya anak buah lagi, ngarannya utak. Utak itu gunanya untuk mengeksekusi dalam bahasa wayah ini. Fahamlah. Mungkin kada faham, kada usah diterangkan. Kalau sudah faham, tidak perlu diterangkan. Jadi utak kita itu adalah untuk jalbun naf'i wa daf'ud dhar. Mendapatkan manfaat dan menolak madarat. Itu gunanya utak. Kemudian utak kita itu terbagi menjadi dua. Ada utak untuk mengingat. Ada utak untuk jalbun naf'i wa daf'ud dhar. Otak bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi ada otak yang untuk mengingat-ingat. Mengingat nang hari semalam kemana perjalanan. Mbak itu hari semalam terdapat lawan siapa. Mbak itu hari semalam beri duit lawan siapa. Hari semalam sudah juga mendapat si dia. Misalnya. Itu mengingat-ingat. Itu otak untuk mengingat-ingat. Tapi ada otak yang begawinya itu gasan bagaimana caranya dapat keuntungan. Bagaimana caranya supaya jangan berbahaya. Itu otak bagian yang lain. Semuanya itu anak buah hati. Semuanya itu anak buah hati. Makanya ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dalam diri manusia itu ada satu gumpal daging yang apabila bagus menjadi bagus semuanya. Gawiannya bagus, matanya bagus, telinganya bagus, muntungnya bagus, kelakuannya bagus. Kalau itu bagus. Tapi kalau itu kada bagus hati, maka kada bagus semuanya. Matanya melihat nang macam-macam. Mahitihi nang macam-macam. HP adalah sesuatu benda yang kecil, halus, tapi ini bahaya. Di sini kita bisa melihat macam-macam. Semuanya tergantung pada tangan-tangan kita aja lagi. Lawan kuota, lawan sinyal, lawan baterai. Iman ada di jari-jari. Begitu mengklik, wah melihat gambar yang macam-macam. Kenapa? Hatinya kada siap. Dia mempunyai alat tapi hatinya kada siap. Hatinya kotor. Akhirnya yang dilihat apa? Yang dilihat yang begitu-begitu. Paham aja kalau mun kada paham, lihat seorang. Dan lain sebagainya. Itu hati. Dan hati itu akan menjadi lunak, lembut kalau kita berzikir. Di antara keahlian Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani adalah melunakkan hati. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani mempunyai pesantren. Pesantren sini namanya Sinjariyah.
Pesantren Sidin itu beliau warisi dari ayah Sidin. Kemudian ayah Sidin meninggal dunia, yang membina di sana adalah Mama Sidin. Kemudian paman Sidin dari ibu Sidin, dari keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Samman muda dikirim ke Mesir untuk mengajar thariqah. Di Mesir beberapa tahun beliau punya pengikut yang banyak, bikin majelis, bikin masjid di Mesir. Kemudian murid-murid yang di Mesir mengikuti jejak langkah Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, tapi karena murid di situ mempunyai gelar Asy-Syaikh At-Thayyib, maka akhirnya thariqahnya menjadi thariqah Thayyibiyah. Jadi kalau di Mesir Samaniyah itu namanya Thayyibiyah. Jadi thariqah Thayyibiyah, Samaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah. Kalau di Banjar, Samaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah. Tidak tahu lagi kalau misalnya ada baru-baru ini misalnya yang bikin nisbah sendiri, wallahu alam. Yang jelas, Datuk Kalampayan tidak bikin nisbah sendiri. Jakanya Sidin misalnya bikin, ternyata Arsyadiyah, Samaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah bisa, tapi beliau tidak. Dan thariqah Samaniyah tatkala meninggal Datuk Kalampayan tidak banyak dimengerti oleh penerus-penerus beliau. Dan tidak dipublikasikan. Kita dulu, waktu kita lagi halus, kita berthariqah zikir, nasyid, tapi thariqahnya bukan Samaniyah. Thariqahnya Syadziliyah. Dan guru besarnya Bahari adalah Kai Haji Basuni. Keturunan daripada Syekh Qadhi Haji Abdul Somad bin Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Asy'ar Banjari yang ada di Marabahan. Thariqahnya Naqsyabandiyah. Thariqahnya Syadziliyah. Kemudian dulu kita di kampung, kalau kita zikir, thariqahnya Syadziliyah. Ada guru Jilan, ada guru puluhan banyak guru-guru kita Bahari, termasuk Kayulun, itu Bahari thariqahnya Syadziliyah. Kemudian datang setelah itu sekitar tahun 60-an, guru sekumpul hendak mengambil thariqah Syadziliyah, tapi meninggal dunia. Kai Basuni meninggal dunia, guru sekumpul kada sempat. Akhirnya guru sekumpul belajar kepada guru Bangil di Syekh Muhammad Syaronian. Guru Bangil membari thariqah Samaniyah. Lalu kemudian guru sekumpul, karena beliau orang yang masyhur, maka beliau masyhurkanlah thariqah Samaniyah. Dan gembiralah datuknya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan apa yang beliau lakukan. Sekitar tahun 90-an, guru sekumpul bikin acara manakib haul Syekh Samman dengan dihadiri puluhan ribu. Fariha biha jadduh, gembira dengannya kakeknya, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karena beliau bikin acara manakib untuk guru beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Kita bertaan melakukan ini supaya apa? Bikin gembira guru-guru kita, menyebabkan senang datu-datu kita. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang alim, seorang yang wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya berkat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani lahir pada tahun 1130. Ada yang mengatakan 1132. Sedangkan Datuk Kalampayan lahir pada tahun 1122. Jadi bedanya umur antara Datuk Kalampayan dengan Syekh Samman 10 tahun atau 8 tahun. Antara 10 tahun dan 8 tahun. Lebih tua Datuk Kalampayan. Tapi Datuk Kalampayan walaupun beliau lebih tua, beliau tetap hormat. Beliau tetap haus ilmu. Sidin tetap mengaji. Syekh Samman Al-Madani adalah kawan di majelis. Syekh Muhammad As-Samman adalah kawan di majelis, duduk di depan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, seorang alim dari Irak yang berdiam di Mesir, kemudian pindah ke Madinah. Pengarang kitab Al-Hawashi Al-Madaniyah. Duduk di sana. Di antara murid-murid yang belajar kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling alim adalah Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Sehingga beliau mendapat gelar Al-Banjar. Banjar itu dalam bahasa Kurdi, dalam bahasa Irak artinya yang sangat alim. Dan itu gelar yang diberikan oleh gurunya.
Jadi kalau Banjar kada pakai alif itu orang Banjar, Al-Banjari. Tapi kalau Al-Banjari itu adalah orang yang sangat alim, dan itu terkhusus bagi Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan keturunan-keturunannya. Alhamdulillah. Kalau kita berkisah tentang Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman, tidak boleh kita tidak cerita tentang Syekh Muhammad Arsyad. Karena apa? Yang tahu tentang, kita mengetahui Syekh Samman dari Datuk Kalampayan. Dan Datuk Kalampayan adalah khalifah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Demikianlah, terima kasih. Saya minum dulu. Santai ya Allah. Jangan terlalu tegang. Adalah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu dilahirkan di kota Madinah dari seorang ayah yang bernama Syekh Abdul Karim dan seorang ibu yang bernama Syekhah Mulaikah. Ada riwayat Syekhah Mulaikah itu binti Sidin Asy-Syarwaniyah, orang Syarwan, orang Rusia. Syekhah Mulaikah Asy-Syarwaniyah, istri daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Sedangkan ibunya Syekh Samman adalah seorang dari keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pamannya namanya Syekh Mustafa Al-Bakri, dan itu adalah guru daripada Syekh Samman Al-Madani radhiyallahu anhu ardhah. Di masa kecilnya Syekh Samman sangatlah cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi Sidin tuh mulai lagi halus sudah katuju benar senang melihat orang-orang yang membawa kita belajar, menuntut ilmu, dihormati sama beliau, dilayani, mulai lagi halus. Kemudian beliau sangat cinta kepada orang yang alim-alim. Kemudian beliau sangat cinta kepada orang yang soleh-soleh. Tatkala beliau sudah dewasa, beliau diserahi tugasnya menjaga makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang ziarah ke makam Nabi itu melalui Syekh Muhammad As-Samman. Sidin yang mengikuti kunci. Jadi bahari tutup sampai wah ini betutup, tapi kadang dibuka-buka wah ini bahari dibuka. Jadi kalau misalnya ada orang ziarah, kemudian orang itu orang yang alim, orang yang saleh, lapor kepada juru kunci, dibukakan masuk ke dalam. Itulah makna dari barang siapa yang ziarah tanpa izin daripada beliau As-Samman, juru kuncinya. Maka pada waktu itu datanglah orang dari seluruh dunia yang ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertemu dengan Syekh Samman. Syekh Samman nama ikuti kuncinya. Termasuk daripada adab ziarah, pian bertahan ziarah kemana saja, jangan sampai lupa untuk berdapat lawan juru kuncinya. Itu adab. Kemudian ziarah kemana saja jangan lupa bahadiah lawan tuan rumah. Apa hadiah kepada tuan rumah? Siapa nang berdoa di situ minta bari'i, siapa nang minta-minta di situ bari'i sekedarnya semampunya. Itu adab ziarah. Bahkan rahasia daripada ziarah adalah sedekah. Rahasia daripada ziarah adalah sedekah. Makanya di mana-mana, di tempat ziarah-ziarah, di kubah-kubah banyak orang yang meminta-minta. Itu kenapa? Ujian bagi orang nang berziarah. Dermawankah kadakah? Mun pacangan apik kada usah datang ke sini. Karena apa? Mereka wali-wali Allah Ta'ala adalah orang-orang yang dermawan. Mereka wali-wali Allah Ta'ala adalah orang yang tidak pernah takut dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau kita ingin berziarah kepada mereka, datang kepada mereka, hendak baelang pada mereka, umpati adab dan tata cara mereka. Bagi-bagi. Ya terserah. Kalau misalnya banyak duitnya banyak ya. Punya seadanya ya seadanya dan lain sebagainya. Itu ujian dari Allah. Jangan sekali-sekali engkau merasa jengkel, jangan sekali-sekali engkau merasa marah kepada orang-orang yang meminta-minta, kepada orang-orang dan lain sebagainya. Jangan. Karena apa? Mereka tuan rumah, kita tamu. Itu adab ziarah. Di samping adab-adab yang lain tentunya, apalagi kalau perempuan
harus pakai baju yang terhormat, baju muslimah, kemudian tidak pakai baju-baju yang menyebabkan mentereng, tidak berbangga-banggaan, apalagi agak-agakan dan lain sebagainya. Termasuk daripada hal yang sangat menyedihkan di akhir-akhir ini, banyaknya rombongan-rombongan ziarah yang apabila bebinian itu sekalinya begincu, kemudian be-make up dan lain sebagainya. Dikhawatirkan kalau mereka dalam keadaan seperti itu, mereka menyodorkan diri, mereka bercampur dengan laki-laki, dikhawatirkan bukan dapat pahala, malah tambah dosa. Karena apa? Keluarnya mereka kalau tanpa izin suaminya atau dengan niat-niat yang tidak baik, maka akan menyebabkan murka Allah dan pasti wali tidak senang dengan hal yang seperti itu. Oleh karena itu diperhatikan, karena kan ini rame yang ziarah-ziarah dan lain sebagainya, harus dengan adab, harus dengan akhlak, pakaian yang bagus, yang sopan. Ada laporan habis ziarah keliling bercerai dengan suaminya. Habis ziarah keliling ternyata kenal yang lain. Nauzubillah min dzalik. Ini bukan maslahat, ini malah madarat. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Naam. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani sangatlah hormat kepada kedua orang tuanya. Sehingga beliau sangat bakti kepada kedua orang tua Sidin. Apabila ada yang ingin berziarah ke makam Nabi SAW, maka beliau menghormati akan mereka-mereka itu, melayani akan mereka-mereka itu. Jadi ditakuni di mana bemalam, munya kada ada tempatnya disiapakan tempat, munya kada ada makanannya dianjuri makanan, munya kada ada minumannya dianjuri minum. Begitu tata caranya mereka khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gawiannya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Adapun pesantren beliau itu adalah pesantren taslik wa tarbiyah. Jadi bukan belajar ilmu fiqih, bukan belajar ilmu hadis, bukan belajar ilmu tafsir, tapi belajar suluk. Di sana ada kamar-kamar nang halus-halus sesuai daripada nang disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana kamarnya? Setinggi berdiri, kemudian setumbang sujud, kemudian sekedar awak beandap. Itu saja. Jadi kamarnya banyak. Untuk apa? Untuk suluk. Jadi murid-muridnya dimasukkan ke sana. Ada yang 3 hari, ada yang 10 hari, ada yang berapa hari dan lain sebagainya, tergantung kekuatannya, dan diberi amalan-amalan zikir. Tapi dikontrol lawan gurunya. Itu namanya pesantren tarbiyah. Tapi gurunya harus murabbi, gurunya harus mursyid. Dan di antara sebagaimana yang kita ketahui daripada guru-guru kita, seseorang tidak boleh menjadi murabbi, seseorang tidak boleh menjadi mursyid kecuali dengan seizin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rohani. Jadi bahari ada ngarannya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Beliau mendebat semua guru-guru thariqah yang ada di Mekah dan semuanya tidak bisa menjawab kecuali satu orang. Satu orang yang betul-betul dia murabbi dan dia dapat izin dari Nabi Muhammad SAW. Justru orang Bukhara, orang dari Rusia sana. Dia menjawab, sebelumnya dia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ujar Nabi, bilnya datang Ahmad Khatib Minangkabau, pada jawabannya adalah ini. Maka akhirnya datanglah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Dijawab dengan jawaban seperti itu, diam. Maka sejak situlah thariqah pun ramai di Mekah sampai sekarang. Jadi ujar guru-guru kita bahari, ujar ulama-ulama mengatakan jakanya pada waktu itu yang terakhir ini kada kau menjawab, niscaya dihapus thariqah, nggak boleh ada lagi. Tapi alhamdulillah thariqah ramai di Mekah. Bahkan